Baik, terima kasih Pak Rektor atas kedatangannya. Jadi kami ini fakultas kecil Pak, tapi kami ingin banyak belajar dan berkolaborasi. Dan salah satu pusat unggulan kami adalah pusat unggulan tentang psikologi sosial dan kemasyarakatan. Nah, yang jadi salah satu fokus kami dalam riset adalah tentang pilkada, Bapak. Nah, kami tahu Bapak adalah salah satu pakar tentang sejarah politik dan juga Bapak adalah mantan ketua BPIP. Mungkin Bapak boleh bercerita, Pak, bagaimana sih Pak dinamika pilkada yang sekarang? Apakah ada gejolak yang berbeda dari tahun 50 sampai sekarang? Adakah faktor-faktor yang begitu berperan seperti partai identification atau mungkin kelekatan-kelekatan masyarakat terhadap politik yang sedemikian berubah sehingga kondisinya seperti sekarang? Ya, kalau kita lihat bahwa pilkada di Indonesia itu kan pertama kali terjadi tahun 1957, sehingga kalau pemilihan umum tahun 1955 itu adalah pemilihan umum untuk level nasional, tapi untuk pilkadanya baru tahun 1957. Dan sejak saat itu tidak lagi ada pilkada, karena di era demokrasi terpimpin yang pemilu rencananya tahun 59 tidak jadi diadakan, dan kemudian di era Orde Baru pejabat di level provinsi dan kota kabupaten, waktu itu namanya kota madya, itu tidak dipilih oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota DPRD dan seterusnya itu. Nah, ini yang menarik sebenarnya ketika kita bicara psikologi, terutama psikologi politik, itu para pendiri bangsa kita dulu sudah memilih salah satu diksi yang tahun 1925 itu jadi buku, yaitu Tan Malaka dalam bukunya tentang Denar Republik, Jalan Menuju Republik. Nah, konsep republik ini kemudian diterjemahkan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa yang lain bahwa Indonesia kenapa memilih republik, karena dia tidak ingin, atau kita, para pendiri bangsa kita, tidak ingin mewarisi sistem monarki, karena di dalam sistem monarki dimensi inklusivitas itu tidak ada. Seorang pemimpin dipilih karena keturunan. Dan ini kan menarik kalau dikaji dari aspek sosiologi maupun psikologi, yaitu bahwa capaian prestasi, apa yang kita kenal dengan meritokrasi, hanya bisa tumbuh dalam masyarakat yang inklusif. Dan dalam masyarakat yang inklusif itulah orang dihargai karena achievement-nya, bukan askripsinya. Konsekuensinya, untuk menghargai achievement itu kebebasan, kesetaraan diperlukan, maka orang-orang yang berprestasi lebih dihargai, bukan sekedar karena keturunan. Bahkan di awal abad 20 ada istilah yang menarik, yaitu mulai munculnya bangsawan pikiran yang mengganti bangsawan keturunan. Orang dihargai karena keturunannya atau karena pikiran dan prestasinya. Dan ini yang mungkin juga menarik bagi teman-teman psikologi untuk memahami psikologi masyarakat Indonesia secara umum dan psikologi para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa sadar bahwa ketika kita dijajah, di situ ada eksploitasi, di situ ada dominasi, dan di situ juga ada hegemoni. Maka cara perlawanannya bukan dengan dendam, tapi bagaimana menciptakan tatanan kehidupan yang lebih inklusif dengan mengutamakan kesetaraan. Sehingga Indonesia bukan milik etnis tertentu, agama tertentu, hingga tradisi tertentu. Dan dari kondisi inilah yang sebenarnya terjadi sebuah perubahan masyarakat yang primordial menjadi masyarakat yang lebih inklusif atau modern. Nah, ini kan menarik. Kenapa para pendiri bangsa kita memiliki jiwa psikologi yang semacam itu, tapi sementara
Sebagian besar masyarakat kita itu masih didominasi oleh pola pikir atau psikologi bangsa yang kalah. Sehingga orang yang kalah biasanya yang diutamakan adalah jangka pendek. Karena jangka pendek maka dia suka menerabas. Dan karena dia suka menerabas, umumnya tidak jujur. Sehingga oleh Taufik Ismail itu kan disebut sebagai orang yang hipokrit, kemudian juga percaya dengan kekuatan-kekuatan di luar dirinya atau takhayul. Sehingga anak untuk lulus SMA, bahkan mungkin sebelum ujian skripsi itu pergi ke paranormal, bukan belajar yang serius. Dan ini kan sempat menarik menjadi fenomena dulu ketika ada ujian nasional, itu di sekolah-sekolah menjelang ujian nasional itu mendatangkan tokoh agama atau tokoh tertentu yang tidak mendorong orang memahami bahwa secara psikologis itu manusia itu siapa. Penentu kehidupan ini manusia yang terpisah dengan Tuhan atau Tuhan juga meridhoinya. Sehingga di dalam ajaran agama Islam kan ada aliran Jabariyah atau Qadariyah. Nah, kalau kita terlalu pasrah, lah berarti kita nggak dituntut untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Sebaliknya, ketika kita menyadari bahwa satu-satunya makhluk hidup di dunia ini, apakah itu setan, malaikat, tumbuhan, hingga binatang, yang memiliki otak dan akal hanya manusia. Sehingga akal itulah yang kemudian diminta untuk dimanfaatkan oleh manusia agar manusia bertanggung jawab kepada sang Khalik atau sang pencipta. Nah, di sini kalau ilmu pengetahuan termasuk psikologi mau mendalami dari konsep neurologi atau neuroscience ini, bahwa dia akan sadar manusia bukan hanya sekedar raga, badan, tapi juga jiwa. Dan di dalam raga dan jiwa itu ada unsur yang kita kenal dimensi kejiwaan atau psikis tadi. Nah, inilah yang kajiannya teman-teman. Sehingga kami berharap ketika teman-teman bicara tentang pilkada yang terjadi sejak tahun 57, kemudian di era reformasi itu gemilang, tidak dilihat sebagai sebuah peristiwa atau entitas yang terpisah, tapi itu bagian relasi yang saling berinteraksi atau berdialektika dengan realitas sosial, realitas politik, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga kalau dulu di tahun-tahun 50-an ideologi itu ada PMEO atau peribahasa ideologi di bawah mati. Sehingga pergesekan antar partai-partai itu seringkali menimbulkan clash secara fisik. Tapi di era reformasi itu menjadi cair. Ideologi tidak dibawa mati karena orang yang dulunya ikut partai X itu di pemilu yang akan datang bisa pindah ke partai Z dan seterusnya. Nah, ini yang menarik bahwa cairnya atmosfer politik ini membuat gesekan fisik dan sosial antar pendukung partai atau pendukung calon pilkada bisa minim. Tetapi kelemahannya dalam pragmatisme ini idealisme yang dikorbankan. Karena kalau kita lihat seperti tadi, para pendiri bangsa kita dulu itu rata-rata suka baca buku. Agus Salim itu yang sekolahnya nggak tamat sampai SMA, tapi bacaannya luar biasa. Tan Malaka itu sekolah keguruannya di Belanda gagal, tapi bacaannya juga luar biasa. Dia pula Hatta dan Syahrir ketika dibuang ke Digul dan kemudian ke Inde, itu juga minta fasilitas buku. Dia pula Soekarno-Hatta. Ini yang menarik bagi kita ke aspek kejiwaan anak-anak muda dan pelaku politik. Itu ada guyonan kalau dulu kemana-mana para pendiri bangsa selalu membawa dan membaca buku, termasuk di tahanan. Tapi kalau sekarang elit politik kemana-mana bawa buku, tapi buku rekening, bukan buku bacaan. Akibatnya ini jadi problem
bahwa harus diakui era reformasi memang memberi kebebasan, tapi dalam kebebasan itu elit yang terpilih tidak didasarkan pada kualitas yang utama, tapi pada popularitas. Nah ini mudah-mudahan nanti teman-teman psikologi bisa melihat kenapa ada pergeseran dari dimensi kualitas askripsi yang sudah ditinggalkan di era dulu, sekarang menjadi dominan lagi. Kalau askripsi ini, kenapa kita sebut dominan lagi? Karena sekarang ini ada kecenderungan orang yang terpilih jadi bupati, wali kota, anggota DPRD dari keluarga anaknya elit politik. Anaknya bupati jadi bupati lagi, anaknya anggota DPR. Nah, akibatnya sekali lagi, meritokrasi kurang dihargai. Dan ketika meritokrasi kurang dihargai, problem psikis masyarakat Indonesia ke depan, apakah bisa mempertahankan aspek inklusivitas di satu sisi dan achievement atau prestasi yang harus kita kembangkan. Nah, makanya sekali lagi ketika kita bahas ini, mari kita tidak kehilangan misi para pendiri bangsa. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nggak mungkin kita bisa bersatu kalau dimensi toleransi tidak kita jaga, tapi tidak mungkin kita bisa berdaulat kalau tidak ada prestasi. Tapi prestasi itu hanya bisa maksimal kalau kita menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Makanya kita lihat negara manapun, ideologinya apapun, ketika negara itu tidak menguasai ilmu pengetahuan dengan baik, sumber daya manusianya tidak maju, umumnya negara itu juga nggak maju. Sebaliknya, walaupun kekayaan alam negara itu rendah, terbatas, tapi karena masyarakatnya kualitasnya baik, menguasai ilmu pengetahuan, maka bangsa itu maju. Nah, di sini kami berharap teman-teman psikologi jangan disebut sebagai fakultas kecil. Psikologi itu justru bicara tentang jiwa dan nilai kelebihan manusia itu pada jiwanya itu, sehingga fakultas psikologi ada fakultas yang besar, sehingga kebesaran pribadi kita, kebesaran institusi kita UM maupun negeri kita Indonesia itu tidak mungkin dibangun tanpa membangun jiwanya duluan. Makanya di lagu Indonesia Raya, yang bangun dulu bukan raganya, bangunlah jiwanya dulu. Dan yang bisa membangunkan jiwa itu adalah teman-teman psikologi. Makasih. Boleh satu pertanyaan lagi? Boleh. Ya. Saya teringat kemudian risetnya Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, bahwa salah satu atau beberapa faktor yang membuat demokrasi ini sulit berkembang adalah vote buying dan juga politik dinasti. Kemudian Bapak juga menyebutkan bahwa sesungguhnya kita kurang dalam hal meritokrasi. Kemudian bagaimana Pak kita bisa mengembangkan meritokrasi di saat politik dinasti, vote buying itu naik? Apakah jangan-jangan memang di dasar pemikiran kita, seperti kata Prof. Emil Salim di salah satu kesempatan, kita ini adalah bangsa yang pragmatis? Mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya, kalau kita lihat pragmatisme itu sebagai produk budaya atau pragmatisme sebagai sebuah warisan yang sifatnya given. Karena kita lihat sebuah bangsa yang dulu tidak maju itu bisa maju ketika ada perubahan. Dan perubahan itulah yang hanya mungkin kalau orang itu punya wawasan. Kalau kita bahasanya punya cakrawala, maka tugas seorang yang terdidik adalah memiliki cakrawala yang luas. Dengan cakra yang luas itulah dia memiliki pembanding apa yang dalam konsep-konsep teori dia mengenal apa yang disebut dengan idealitas. Dia tidak terkungkung dan terbelenggu dalam realitas. Karena hakikat manusia selalu ingin menggapai kesempurnaan, walaupun tahu kesempurnaan sejati tidak akan pernah tercapai. Tapi dia tidak mau terbelenggu oleh yang lalu dan membeku. Maka disinilah
fungsi ilmu pengetahuan termasuk psikologi, gimana menjelaskan bahwa watak dan jiwa sebuah bangsa bukan sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang dinamis, dan dinamika itu akan menunjukkan kepada kita bahwa untuk menjadi bangsa yang besar harus diawali dari cita-cita yang besar. Dan cita-cita yang besar hanya mungkin kalau dia berbasis dan berakar pada jiwa yang besar. Dan uniknya, pikiran yang besar dan jiwa yang besar itu mengakui perbedaan. Karena dalam kebesaran pikiran saya masih ada kebesaran di luar diri saya. Mulai kebesaran orang lain hingga kebesaran Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Makanya orang yang terdidik itu harus rendah hati, karena semakin dia banyak tahu, semakin sadar banyak yang belum diketahui. Dan inilah yang sebenarnya problem bagi kita. Kenapa kita cenderung menjadi pragmatis? Karena wacana idealitas, atau ada juga yang menyebutnya utopia, itu jarang kita bicarakan. Nah, ini menjadi tantangan pada kita, terutama teman-teman di psikologi, mungkin tidak membangun mimpi yang besar. Karena sebuah bangsa, sebuah idealitas tidak mungkin bisa diawali tanpa mimpi-mimpi besar itu. Nah, anak-anak kita, para mahasiswa harus memiliki jiwa dan pikiran yang besar, dan pikiran jiwa besar itu hanya bisa digapai kalau kita menghargai kerja keras, bukan mengandalkan hasil warisan dari orang tua. Dan buktinya kita tahu, sebagian besar mahasiswa kita di UM bukan keturunan orang-orang kaya atau orang-orang hebat, tapi karena ada pendekatan dari kita semua, terutama Bapak Ibu dosen pembimbing, ternyata capaian prestasi mahasiswa kita juga bisa bersaing dengan teman-teman dari perguruan tinggi yang mungkin lebih besar, atau mungkin dari keluarga yang lebih kaya dan lebih hebat. Artinya achievement, prestasi itu bukan warisan biologis, tapi warisan sosial yang hanya bisa digapai dengan kerja keras dan kerja yang cerdas. Nah, inilah yang kita ingin politik ke depan kita di pilkada tidak terbelenggu oleh pragmatisme, apalagi yang sekedar money politik, tetapi didasarkan pada idealitas. Apalagi kalau kita percaya dengan Tuhan, ketika kita menerima uang dari teman-teman kita yang kita pilih atau tim suksesnya, kira-kira Tuhan tahu nggak? Malaikat Atid dan Rokib tahu tidak? Demikian pula ketika kita menerima itu, dampaknya harus kita bisa berpikir jangka panjang. Nanti pejabat yang terpilih itu bisa menjadi pejabat yang bersih, yang tidak korupsi atau tidak. Karena kalau ini kita lakukan dan kita diskusikan jangka panjang, anak-anak kita bisa melihat fenomena yang kini tidak boleh menutupi dan membelenggu yang akan datang. Tapi kita juga nggak boleh pesimis. Pragmatisme yang saat ini kuat itu membelenggu kakiku untuk melangkah. Sehingga kita harus belajar dari masa lampau guna melampaui yang lampau. Jadi justru kita belajar dari yang lampau itulah untuk melampaui yang lampau. Dan ini tidak mungkin, sekali lagi, kalau tidak ada transformasi jiwa. Makanya di kampus, di kalangan ilmuwan, keberanian yang dihargai bukan keberanian fisik, tapi yang dihargai adalah keberanian moral, yaitu orang tidak boleh bohong, orang selalu bicara tentang kebenaran, walaupun dia sudah banyak tahu, dia merasa belum banyak yang ia ketahui. Untuk itulah seorang ilmuwan yang baik selalu berusaha dan menambah ilmu pengetahuannya, tapi tidak sombong dan takabur kepada
orang lain. Dan jiwa inilah yang harus kita pupuk. Dan ini tugas kita bersama, terutama teman-teman dari Fakultas Psikologi. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Kami juga ingat bahwa dulu pendiri Republik ini tidak hanya terdidik, Ya. tapi tercerahkan. Ya, semoga pesan Bapak menjadi semangat bagi kita semua untuk seperti Cakra terus bisa mencerahkan Amin. masyarakat. Ya. Terima kasih.